Di dalam surat At-Taubah ayat 71, Allah Subhanahu wa taala memerinci bagaimana mewujudkan takwa minimal di dalam ayat ini agar mendapatkan rahmat Allah. Allah berjanji di dalam ujung ayat ini, ulaika sayarhamuhumullah, merekalah Allah akan memberikan rahmat kepada mereka. Sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Di dalam kehidupan kita ini setiap hari kita memerlukan kasih sayang Allah, perlindungan Allah, apalagi nanti di akhirat. Ayat ini memberitahu kepada kita caranya. Yang pertama, wal mu'minuna wal mu'minat, orang-orang beriman laki-laki dan perempuan. Perempuan laki-laki mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki dan perempuan mempunyai bekal iman di dalam kehidupannya sampai menghadap kepada Allah. Iman itu menjadikan Allah sayang kepada kita semuanya, karena dengan iman itu pula pondasi hidup kita jadi kuat, karena pondasinya adalah iman. Dengan iman itu pula kita jadi kuat menghadapi segala macam cobaan. Dengan iman itu pula kita dipersaudarakan, persaudaraan yang hakiki, persaudaraan yang karena iman. Dengan iman itu pula Allah akan mengantarkan kita masuk ke dalam surga. Marilah kita jadi orang yang beriman yang sesungguhnya. Orang yang beriman yang sesungguhnya adalah ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Yaitu orang beriman yang berbuah imannya buah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mungkin mereka akan hidup tenang di dunia tanpa adanya iman dan takwa kepada Allah. Yang kedua, ayat ini melanjutkan firman-Nya, ba'duhum auliya'u ba'din. Allah akan memberikan kasih sayang kepada mereka setelah mereka mempunyai bekal iman. Mereka saling tolong menolong di antara mereka. Mereka saling pimpin memimpin. Mereka hidupnya berjamaah. Mereka hidupnya terpimpin. Dan fitrahnya manusia melaksanakan Islam adalah dengan cara terpimpin. La islama illa bil jamaah, wala jama'ata illa bi imarah, wala imarata illa bi ta'ah. Sahabat Umar bin Khattab pernah berkata demikian. Belum bisa seseorang melaksanakan Islam kecuali harus dengan berjamaah. Berarti memang Islam harus dilaksanakan berjamaah. Wala jama'ata illa bi imarah, belum bisa juga mengaku berjamaah tapi dia tidak terpimpin hidupnya. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Orang beriman hidupnya selalu terpimpin sebagaimana diperintahkan oleh Allah di dalam surat An-Nisa ayat 59. Allah akan memberikan rahmat. Orang yang hidupnya tidak terpimpin, tidak berjamaah, tidak akan mendapatkan rahmat. Al jama'atu rahmatun. Siapa saja yang hidupnya berjamaah bakal dikasih rahmat. Wal furqatu adapun, siapa saja yang hidupnya berfirqah-firqah, bercerai-berai, apalagi bermusuhan, tidak akan bakal mendapatkan rahmat. Jamaah Jumat rahimakumullah, orang-orang kafir saja mereka hidup pimpin memimpin hanya dalam kekafiran. Mengapa kita orang beriman tidak mau hidup terpimpin? Walladzina kafaru ba'duhum auliya'u ba'din. Mereka orang-orang kafir satu dengan yang lainnya saling tolong menolong. Mereka terpimpin. Illa taf'aluhu, jika kamu tidak mau hidup terpimpin, takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Bakal terjadi fitnah di dunia ini. Tiap hari bertubi-tubi hujan fitnah, banjir fitnah, wa fasadun kabir, dan akan terjadi kerusakan yang besar. Umat Islam akan menjadi porak-poranda, hancur lebur, berantakan karena tidak mau terpimpin.
Jemaah Jumat rahimakumullah, secara spesifik Allah Ta'ala merintahkan pada kita, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu dalam melaksanakan Islam ini, tali Allah Al-Quran ini, jami'an secara berjamaah, wala tafarraqu, dan janganlah kamu bercerai-berai. Rasulullah secara tegas memerintahkan kepada kita, alaikum bil jamaah, wajib atas kamu melaksanakan Islam ini dengan berjamaah. Marilah kita hidup melaksanakan Islam ini dengan berjamaah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayangnya kepada kita di dunia sampai di akhirat. Selanjutnya yang ketiga, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Allah berikan rahmat kasih sayangnya kepada mereka-mereka yang dalam kehidupannya mereka melaksanakan, menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Melaksanakan syariat Islam tidak bisa begitu saja tanpa harus ditegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Memerintahkan, mengajak kebaikan, kita saling mengajak berbuat baik. Jangan sebaliknya malah kita mengajak berbuat dosa dan kemungkaran. Selaku orang beriman dengan dasar keimanannya tidak rela apabila kita terjerumus ke dalam dosa, tidak rela saudara-saudara kita, teman-teman kita, ikhwan-ikhwan kita, muslimin dan muslimat terjebak dalam dosa. Marilah dengan hidup berjamaah kita laksanakan saling mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Yang keempat, wa yuqimunas shalah. Allah Subhanahu wa taala akan berikan kasih sayang kepada mereka yang dalam kehidupannya melaksanakan ibadah. Dalam ayat ini secara khusus adalah sholat, yang mana sholat merupakan bibit ibadah-ibadah yang lain. Sholat berjamaah yang telah kita canangkan, kita programkan di Sufah ini, marilah kita pelihara 5 waktu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Dengan hidup berjamaah akan membentuk kehidupan kita berjamaah. Allah Subhanahu wa taala sayang kepada mereka hidup berjamaah, ibadah berjamaah, hidupnya berjamaah, ibadahnya berjamaah. Jamaah Jumat rahimakumullah, sholat berjamaah merupakan pakaian kita. Jangan sampai kita melalaikan kehidupan sholat berjamaah ini, apalagi kita di sini terus menerus diingatkan. Yang paling tajam adalah peringatan yang membuat kita malas adalah sholat subuh. Janganlah kita menjadi orang-orang munafik, orang-orang yang tidak punya iman. Jamaah Jumat rahimakumullah. Adapun yang kelima, wa yu'tunaz zakah. Allah akan berikan kasih sayang mereka, rahmatnya apabila mereka bersyukur kepada Allah atas rezeki yang Allah karuniakan pada mereka dengan berzakat, dengan berinfak, dengan bersedekah. Bersyukur kepada Allah wujudnya adalah mengeluarkan zakat atas harta yang kita miliki, sehingga Allah tidak akan mengancam kepada kita karena harta kita harus dizakat, tidak dizakatkan, diancam untuk masuk neraka, sebagaimana difirmankan di dalam surat Fusilat ayat 6 dan 7, bisa dibaca nanti di rumah. Yang kelima, wa yuti'unallaha wa rasulahu. Allah akan memberikan kasih sayang kepada mereka, orang yang hidupnya selalu taat kepada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan, kemudahan bisa melaksanakan 6 poin ini di dalam melaksanakan kehidupan berjamaah ini, mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.